Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tahu gak, sebuah hal yang paling enak itu adalah ketika menonton Pagar Kehidupan kayak ngerasa ketemu temen gitu ya. Iya gak sih? Walaupun kita belum pernah ketemu nih, atau mungkin pernah ketemu tapi jarang gitu kalau kamu yang pernah nemuin saya di dunia nyata gitu ya. Tapi kok enak gitu ya, seolah-olah ketika Pagar Kehidupan ada di telingamu, kita seolah-olah sahabat yang saling bertemu kembali. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat, saya harus mendoakan kamu dulu nih, sebagai seorang sahabat baik yang pengen banget kamu sebagai sahabat saya bahagia. Hey, dengerin saya baik-baik ya. Saya tahu, belakangan ini banyak banget orang-orang yang entah kenapa aneh sama kamu ya. Tenang aja, kamu tetap spesial bagi saya. Kamu tetap berharga bagi saya dan sahabat Pagar Kehidupan yang lain di sini. Semangat terus ya. Saya doakan hidup kamu penuh dengan kebaikan, kedamaian, dan yang paling penting selalu ketemu nih sama orang-orang baik yang bisa membuat kamu bahagia sebahagia-bahagianya. Amin. Ketikan amin kalau kamu setuju dengan doa saya. Amin. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal setuju dengan doa, ada sebuah hal yang sangat emas. Bisa jadi ini motivasi terbaik yang akan kamu sering tonton di Pagar Kehidupan. Begini, saya mau cerita dulu teman-teman. Jadi saya ini pada dasarnya adalah orang yang sama seperti kamu. Dulu sekitar 10 tahun lalu saya juga sering ya menonton motivator-motivator dari luar negeri maupun dalam negeri yang keren-keren semuanya. Tapi ternyata, tahu nggak, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Kamu tahu motivasi terbaik itu seperti apa? Saya ulangi pertanyaan saya. Kamu tahu gak sih motivasi terbaik buat kamu yang selama ini kamu cari tapi belum ketemu? Kamu tahu motivasi apa yang terbaik buat kamu itu? Motivasi yang paling baik dari apa yang saya rasakan itu adalah motivasi yang selalu ada kaitannya dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Betul nggak? Coba renungkan deh. Motivasi yang paling membuat kita damai itu pasti adalah segala motivasi yang ada kaitannya dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Sekarang saya ingin membuktikan kepada kamu bahwa ini benar. Gini, ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kisah yang dijabarkan oleh guru ngaji saya ya. Jadi beliau itu banyak, guru ngaji saya itu banyak. Dan salah satunya menjabarkan hal ini dan saya ingin menyampaikan ini kepada kamu karena apa? Ini relate banget sama hidup kita. Dengerin. Kalau kamu seseorang yang juga berkeyakinan sama dengan saya, pasti tahu sesosok yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam. Betul, beliau adalah sesosok Nabi yang mulia yang terkenal dengan kisahnya karena kisahnya inilah yang merubah hidup banyak orang. Emang seperti apa sih mas kisahnya? Nabi Zakaria itu pada dasarnya adalah seseorang yang tiba-tiba saja menghadapi sebuah peristiwa yang menurut logika manusia tuh nggak masuk akal tapi terjadi. Kamu tahu kan, kita selama ini diajarinnya gimana teman-teman? Kalau orang udah tua, nggak mungkin lagi bisa punya anak, betul? Saya ulangi. Kita selama ini diajarinnya kalau orang sudah tua tidak akan mungkin lagi punya anak, betul? Dan memang benar, ilmu pengetahuan medis pun sudah membuktikan bahwa ketika orang sudah lanjut usia, benih-benih mereka tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Tapi itu tidak berlaku dalam kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau tiba-tiba dikasih izin oleh Tuhan semesta alam. Walaupun beliau sudah tua, dikasihlah beliau seorang anak, yang mana anak itu bernama Nabi Yahya alaihi salam, atau dalam saudara kita Nasrani menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, saya tidak akan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama di sini karena itu mungkin ilmu saya masih belum setinggi kamu gitu ya. Tapi yang ingin saya jabarkan di sini adalah begini teman-teman. Kita selama ini selalu menganggap bahwa benih kita
sebagai manusia itu harus ditentukan oleh orang-orang lain yang lebih pintar. Benih kehidupan itu bukan masalah kamu punya anak atau tidak, semuanya. Coba sekarang saya mau tanya, kamu ada nggak yang umurnya udah 30 tahun lebih belum ketemu jodoh? Katakan di komentar, saya mas belum ketemu jodoh. Ada nggak kamu yang baru aja usahanya mohon maaf nih, gagal total, hancur lebur belakangan ini? Kalau ada, tuliskan di komentar. Usaha saya baru aja gagal total mas, nanti saya doakan, saya bales. Atau jangan-jangan mungkin diri kamu baru-baru aja kena PHK ya, maaf banget. Padahal kamu sudah berusaha jadi seorang karyawan atau karyawati yang baik. Apakah itu kamu? Kalau itu kamu, katakan di komentar, itu saya banget mas, saya baru kena PHK. Nanti saya balas dengan doa untuk kamu. Teman-teman, saya ingin kisah Nabi Zakaria alaihi salam ini sederhana, namun sadar nggak, ini pesannya bagus banget. Kamu tahu apa? Sesuatu menjadi tidak mungkin karena kita menggunakan logika manusia. Saya ulangi, sesuatu menjadi nampak game over, selesai, nggak mungkin lagi, nggak bisa lagi. Karena apa? Karena selama ini kita hanya menggunakan logika manusia. Betul nggak? Dan itulah yang menjadi cikal bakal kecewanya kamu, tidak terimanya kamu dengan hidup kamu sendiri. Sampai akhirnya pusing, sampai akhirnya ngerungseng, bahkan maaf, sampai akhirnya berpikir untuk melakukan yang tidak-tidak. Bener apa enggak? Renungkan sekarang. Nah sekarang begini deh, anggap aja semua hal yang namanya berkah dalam hidup kamu kita sebut aja sebagai benih kehidupan. Betul? Suksesnya kamu, punya anaknya kamu, punya pasangannya kamu, kaya rayanya kamu, anggap aja semua itu benih kehidupan. Sekarang kamu ingat pesan saya baik-baik. Benih kehidupan di mata manusia yang sudah tidak mungkin lagi ada harapan, di mata Tuhan itu sebenarnya masih ada banget lagi harapannya. Saya ulangi, benih kehidupan kamu itu jadi tidak mungkin karena selama ini bener kan diri kamu menggunakan logika manusia untuk memandangnya. Sekarang pakai kisah Nabi Zakaria alaihi salam ini. Beliau sudah divonis untuk menjadi orang yang tidak bisa punya anak lagi karena sudah tua. Tapi apa yang terjadi? Bisa punya anak. Kenapa? Karena Tuhan yang berkehendak. Nah, sebentar. Kalau sampai sini aja kamu sudah sering dengar, bahkan ini bisa jadi, maaf, terdengar seperti ceramah agama yang sering kamu dengar. Tapi pagar kehidupan tidak berhenti di sini. Justru saya ingin memberikan kamu sebuah ilmu emas yang landasannya dari kisah ini. Kamu tahu nggak ilmu emas apa itu? Gini teman-teman. Kamu sadar kenapa diri kamu harus jatuh dulu? Saya ulangi pertanyaan saya, kamu jawab dulu dalam hati. Kamu sadar nggak kenapa kamu harus jatuh dulu sekarang sampai segini pedihnya? Tahu nggak kenapa? Supaya kamu tahu siapa orang-orang yang beneran baik buat kamu. Supaya kamu tahu siapa orang-orang yang betul-betul tulus sayang sama kamu. Supaya kamu tahu apakah benar diri kamu benar-benar bertuhan atau sebenarnya cuma bertuhan setengah-setengah doang. Kenapa saya bilang begitu? Karena ingat pesan saya. Logika Tuhan itu tidak terbatas. Apa yang mustahil buat kamu itu tidak mustahil buat Tuhan. Dengan kata lain, ingat pesan saya ya. Orang-orang yang melecehkanmu sekarang, orang-orang yang merendahkanmu sekarang, itu nanti di masa depan mereka akan terlecehkan dan terendahkan karena mereka dulu pernah merendahkan kamu sewaktu kamu sebenarnya berada di titik yang paling bawah. Iya, jadi kamu tidak usah balas dendam sama mereka. Kamu tidak usah fokus membuktikan bahwa aku bisa kaya, aku bisa sukses. Stop, itu bikin capek. Itu ngejar dunia namanya. Solusi yang paling aman dan paling benar adalah satu. Kejarlah kebaikan. Saya ulangi, teman-teman, kejarlah kebaikan. Saya ulangi lagi nih sampai 3 kali, teman-teman, kejarlah kebaikan. Maksudnya apa, Mas? Kalau kamu mengejar kebaikan, benar nggak kamu bahagia? Saya ulangi, kamu pernah nggak sih berbuat baik, terus abis itu marah-marah?
Nggak pernah kan? Setiap kali kita habis berbuat baik, rasanya kok enak ya mas? Nah itu loh yang Tuhan mau. Itu loh yang Maha Kuasa tuh pengennya kamu begitu. Kejarlah kebaikan. Kenapa? Karena dengan kita berbuat baik, itu sama persis seperti kita melihat diri kita sendiri bahwa kita pantas loh dikasih hadiah lebih oleh yang Maha Kuasa. Itu dia. Yang Maha Kuasa selama ini ingin tahu dulu, pantas gak sih kamu sebagai seseorang untuk mendapatkan hadiah lebih dari yang Maha Kuasa? Kayak saya nih, saya dikecewain orang. Bisa gak? Saya males buat konten pagar kehidupan lagi. Kenapa? Orang-orang banyak yang jahat sama saya padahal lihat saya baik. Bisa gak saya gitu? Oh bisa. Tapi saya dosa gak? Dosa gak teman-teman? Dosa. Kenapa? Karena yang jahat siapa? Yang jadi korban siapa? Orang yang jahat siapa? Yang jadi korban kamu, orang yang gak jahat sama saya. Lah kan sama seperti diri kamu. Pernah kan diri kamu secara tidak sadar menyakiti orang yang sebenarnya gak ada sangkut pautnya loh sama sakit hati kamu? Saya ulangi, bener kan kamu selama ini pernah loh menyakiti orang atau orang-orang bahkan yang sebenarnya gak ada sangkut pautnya loh sama sakit hatinya kamu? Kamu sakit hati sama kehidupan, kenapa yang jadi korban anak-anakmu di rumah? Kamu sakit hati dengan kehidupan, kenapa yang kamu korbankan adalah pasanganmu yang kamu omelin terus? Kamu sakit hati dengan kehidupan, tapi kenapa kamu ngomel-ngomel terus kepada Tuhanmu sih? Bener gak? Sekarang ayo, saya tahu kamu tuh capek, diri kamu tuh udah lelah belakangan ini. Sekarang ayo deh, percaya sama saya. Kalau kamu pengen jadi orang yang lebih baik, coba lagi apa yang harus kamu coba ya. Dan selalu ingat pesan saya, kamu menjadi capek karena selalu menggunakan logika manusia. Sekarang mau nggak sambil kamu dengerin pagar kehidupan, sambil kamu dengerin deh tuh ceramah-ceramah agama yang bagus-bagus. Sambil kamu dengerin deh mungkin ayat-ayat suci dari kitabmu. Ya, yang muslim coba dengerin dong Qur'annya. Bacalah Qur'annya, jangan dijadikan pajangan doang. Dengan kamu menjadikan kitab sucimu, yang muslim baca Qur'an, baca terjemahannya, itulah motivasi terbaik. Dan dari situlah kamu sadar bahwa iya ya mas, selama ini saya kemana aja? Kok selama ini saya tuh selalu kecewa? Ternyata bener nih kata Mas Aryan, saya selalu mengandalkan manusia doang. Padahal masih banyak jalan menuju Mekah tuh masih banyak. Masih banyak jalan menuju sukses kamu, menuju benih kehidupan kamu yang kamu mau tuh masih banyak banget. Jadi tolong jangan berhenti ya, coba lagi. Yang Maha Kuasa itu sayang banget sama kamu. Dan saya tuh tahu, saya paham bahwa kamu tuh spesial. Jadi coba lagi ya. Biarkan rasa sakitmu yang kemarin kamu lebur. Dengan cara apa? Tonton video pagar kehidupan sebanyak mungkin. Kamu lakukan apa yang mesti kamu lakukan, yaitu ibadah kepada Tuhanmu. Nangislah dalam doamu, nangislah dalam sujudmu. Kemudian habis itu kamu coba lagi ya. Jadikan ritual nonton pagar kehidupan kamu lebih rutin lagi, ditambah ibadah. Terus coba lagi. Lihat deh, itu yang merubah hidup banyak sahabat pagar kehidupan jadi lebih sukses loh. Kalau kamu orang yang saya maksud, coba tulis di komentar. Testimoni dong. Testimoni ya. Supaya sahabat pagar kehidupan yang baru nih jadi paham bahwa ini benar. Bahwa hal sederhana seperti nonton pagar kehidupan rutin, dengerin aja ya, praktekin dikit-dikit. Terus ibadah, minta ampun sama yang Maha Kuasa. Itu bisa loh membuat hidup seseorang lebih baik ya. Ingat pesan saya, kamu spesial. Kamu lebih baik dari apa yang pernah mereka katakan kepada kamu. Dan diri kamu baik-baik aja selama kamu melibatkan yang Maha Kuasa dalam hidup kamu ya. Fokus kepada kebaikan, karena kebaikan itu loh yang membuat kamu bahagia. Tuhan selalu sayang sama kamu, dan saya sebagai sahabat kamu pun selalu pengen kamu bahagia. Ingat pesan saya itu baik-baik ya. Kamu suka banget dengan video ini, klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.